kehormatan buat saya bisa bergabung dengan teman-teman sekalian karena itu merupakan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar bahwa saya berada di Kementerian Kehutanan. Kalau dari tugasnya Dirjen atau saya sebagai Dirjen itu melakukan pengawasan internal. Yang pertama masalah apa? Menyingkatnya adalah KKN. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua adalah masalah administrasi. Ketiga, perilaku etik dari pegawai kita. Saya mau bilang bahwa yang namanya korupsi berkaitan saat ini, berkaitan dengan tadi Undang-Undang Nomor 3199 dan 20/2001, ada 7 pengelompokan tindak pidana korupsi. Pertama itu adalah diri kita. Perjuangan pertama adalah melawan diri kita untuk hal yang tidak baik. Jadi saya cuma mau bilang bahwa dalam kerjasama itu harus ada komunikasi. Nah, yang saya tadi diskusi itu ada 5 hal, yaitu antara pengirim pesan, penerima pesan, pesan itu sendiri, medianya, dan akibat dari komunikasi itu apa. Yang pertama komunikasi, kedua koordinasi dan kolaborasi. Itu cara kita untuk menjawab tadi risau sinawang dan kerjasama. Karena anggaran kita akan tidak bisa diterima oleh bendahara umum negara atau menteri keuangan jika kita tidak punya monitor evaluasi keuangan di setengah semester pertama. Saya sangat berharap teman-teman yang ada di Bali itu untuk mengidentifikasi persoalan yang kelihatan di lapangan. Karena prinsip bikin analisa beban kerja cuma satu yang harus kita hindari, bahwa kita baca dulu tugas tusi yang sebagaimana undang-undang, aturan di bawahnya apa, kemudian bagian kita melaksanakan tugas apa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ABK itu ada satu pekerjaan dilakukan oleh 2 bagian.
kelompok pelestari penyu dengan nama TCEC, Turtle Conservation Education. Kelompok penyelamat. Kelompok penyelamat. Kelompok berarti. Kelompok. Dan yang seperti ini di Bali ada 31 kelompok yang sudah terdata, dan ini saya dan teman-teman 31 kelompok pelestari penyu akan mendirikan asosiasi, dan saat ini dalam proses pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Pak Ejen dan teman-teman semua, ada 3 aspek ketika kita bicara penyu di Pulau Bali. Yang pertama adalah ini adalah bagian dari konservasi, karena penyu adalah satwa yang dilindungi. Yang kedua ini adalah wisata juga, ya, karena apa? Ini paketan atau yang bisa disampaikan kepada pariwisata di Bali adalah bagaimana kita mampu mengedukasi dari mengamankan telur yang ada di tepi pantai, kemudian ditetaskan, kemudian dirilis. Dan ini paketan yang juga akan menjadi daya tarik wisata konservasi di Pulau Bali. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana kampanye konservasi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menghargai adat. Hampir semua pantai, tapi untungnya banyak yang ada asosiasi, kita lebih cepat koordinasi. Kesadaran masyarakat, kesadaran pelapor masyarakat cepat. Kelompok nih ya, artinya kelompok itu kan inisiasinya dari Masyarakat. Selamat sore teman-teman sekalian. Sekali lagi saya dapat kekaguman sendiri buat saya. Saya sedang berada di TCEC. Baru melihat tadi penjelasan dari Kepala Balai, dari Bli Kante Indra. Ada kalimat yang saya tanya, ini kelompok. Ternyata kelompok. Jadi makna alam juga ketemu di sini. Gitu ya, makna alam ketemu di sini. Kita bilang mereka atau kita, saya ikut senang juga deh, walaupun ini pekerjaan ini saya ikut senang. Pada saat kelompok masyarakat itu katakanlah ada kalimat konservasi atau rescue atau apapun namanya pendidikan. Penyu itu makhluk hidup. Kita memberikan kasih sayang sama penyu itu keseimbangan, biar Tuhan yang nanti menjawab apa yang sudah kita lakukan buat TCEC yang lakukan di sini. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya, luar biasa, luar biasa. Sepenuh hati untuk TCEC. Salam Lestari. Ini adalah salah satu lembaga konservasi umum dari 11 yang ada di BKSDA Bali. Kemudian yang 2-nya adalah lembaga konservasi khusus yang sifatnya merehabilitasi satwa liar. Bali Exotic merupakan salah satu dari 11 di lembaga konservasi di Bali yang sangat spesifik dengan spesiesnya, yaitu mamalia laut ya, Purtina, yaitu lumba-lumba. Selama ini Balai KSDA Bali melakukan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi secara intensif dengan PT Taman Benua Eksotik, sehingga karena kan kalau lumba-lumba ini kan satwa yang menjadi perhatian banyak pihak, Bapak. Tapi kami selalu menekankan kepada lembaga konservasi PT Taman Benua Eksotik agar sesuai dengan aturan melakukannya, memanfaatkannya sesuai dengan memperhatikan etika kesejahteraan satwa. Gitu. Jadi legalnya tadi kalau disampaikan di awal itu harus kita pahami dengan tanpa mengurangi substansi kerjasama yang sudah ada, gitu ya. Apakah produk-produk, khususnya produk legal, hukum, itu berpengaruh kepada berkelanjutannya? Maksud saya begini, kita tidak bisa melihat situasi yang baik-baik saja.
Tapi ada hal yang harus kita, kalau tadi bilang sustainable-nya harus kita jaga gitu. Karena aturan itu pasti mengikat. Itu kehati-hatian kita dalam rangka menjaga ini tadi, ini udah bagus. Kerjasamanya ditingkatkan, pasti ada keinginan kita untuk lebih meningkatkan tadi. Pak Irjen, kami laporkan bahwa ini adalah kawasan Taman Wisata Gunung Batur Bukit Payang dengan luas 2075 hektar dan karakter dari pengelolaan taman wisata alam memang dimungkinkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, terutama wisata alam lingkungan. Teman-teman, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pelestarian alam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus menjaga kelestarian alam. Jadilah menjadi manusia-manusia unggul. Manusia unggul adalah manusia yang bekerja dengan hati. Manusia unggul adalah manusia yang punya saudara. Dan manusia unggul adalah manusia yang terus mempercantik bumi ini yang sudah cantik. Jadilah manusia unggul sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Salam konservasi. Hua, hua, hua. Pesan untuk semua rekan KSDA Bali dalam tata kelola TWA Gunung Batur Bukit Payang dan kawasan konservasi lainnya, jangan hanya mementingkan pribadi. Intinya adalah mari kita bekerja sama untuk sebuah kawasan dan kehidupan orang banyak. Yang kedua adalah hal-hal yang perlu kita sampaikan juga adalah tumbuhkan jiwa konservasi untuk kepentingan orang banyak dan bagi pengguna kawasan, mari kita bersama-sama jaga kawasan itu jangan sampai rusak, karena ini adalah warisan dari Yang Maha Kuasa untuk kehidupan yang akan datang. Dalam rangka pekerjaan saya, saya diterima di Bali, ada Mas Moko, Mas Tri, Mas Bambang, Mas Yusuf, dan teman-teman sekalian, itu untuk bisa memberikan kemanfaatan pekerjaan kita kepada masyarakat, pada bapak-bapak sekalian. Kalau tadi ketentuan aturan boleh seperti apa, tidak boleh seperti apa, itu adalah ketentuan yang ditentukan untuk kita taati. Jadi pesan saya adalah bagaimana aturan itu bisa dirasakan sebagai kemanfaatan buat Bapak Ibu sekalian. Pesan pertama saya, kalau alam itu indah, kita sepakat jangan dirusak ya. Jadi alam itu di sini cantiknya luar biasa. Itu keindahan. Saya justru belajar dari Bali itu nilai Trihita Karana. Ya, Trihita Karana itu tiga hal penyebab kita bisa bahagia, bisa sejahtera. Menikmati, bersyukur untuk kita bekerja menjadi kemanfaatan lebih baik, itu yang paling pas. Bismillah, dengan penanaman pohon cemara gunung, saya dengan Bu Irna bisa menjadikan tanaman ini tumbuh di gunung. Sehingga harapan kita, cita-cita untuk kebaikan kita bisa melebihi gunung yang kita harapkan. Terima kasih.
samping Trihita Karana, kalau Pak Iti tadi sebut kita jaga alam, alam jaga kita. Trihita Karana itu konsepnya keseimbangan dan keharmonisan. Bagaimana hubungan baik antara manusia dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesama manusia, dan yang terakhir ini dengan alam lingkungan sekitar. Penghijauan tahan sesuai dengan kondisi kepemimpinan sekarang ada, namun Satker Tiloko Bali. Jadi intinya ada melestarikan 3 hal: alam Bali, budaya Bali, manusia Bali itu sendiri. Tapi saya ketemu dengan teman-teman sekalian yang tadi saya bilang kebahagiaan 139, kemudian bagaimana mengelola. Itu berarti punya tujuan yang harus sama-sama kita hadis ketua ini sama teman-teman. Bisa nggak sih kita sepakati untuk kemanfaatan? Apanya ada di diri kita masing-masing. Kalau saya bermohonnya mengajak bisa. Salam lestari, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kami cowok tangguh nanam pohon. Dia cewek jagoan nanam pohon. Jadi kalian kalau mau dibilang tangguh sama jagoan, nanam pohon. Pohon salam, salam konservasi.